Pemirsa, kita akan ikuti keterangan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini juga keluar angka statistik PDB pada triwulan kedua. Ini juga asesmen kita untuk stabilitas sistem keuangan yang terjadi pada triwulan yang kedua. Seperti diketahui bahwa kondisi pandemi COVID sangat mempengaruhi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan kita. KSSK melihat bahwa stabilitas sistem keuangan pada triwulan kedua tahun 2020, yaitu periode April, Mei, dan Juni, adalah dalam kondisi normal meskipun kewaspadaan terus ditingkatkan. Beberapa indikator menunjukkan bahwa stabilitas sistem keuangan kita tetap baik meskipun kita menyadari bahwa penyebaran coronavirus 19 yang masih tinggi tentu menimbulkan kewaspadaan dan kehati-hatian di dalam melihat prospek ekonomi dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. Kita melihat bahwa pandemi COVID telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat global maupun nasional mengalami kontraksi. Dan kontraksi serta koreksi pada pertumbuhan ekonomi global maupun nasional mulai terlihat terutama pada kuartal kedua ini. Adanya kemungkinan terjadinya second wave di berbagai negara yang telah melakukan pembukaan ekonominya dan belum adanya kepastian mengenai kapan ditemukannya dan bisa diedarkannya vaksin untuk mengatasi pandemik ini menimbulkan ketidakpastian yang cukup tinggi bagi dinamika ekonomi nasional maupun global. Pada level global, berbagai lembaga internasional telah melakukan koreksi dari proyeksi ekonomi global secara sangat tajam. Untuk IMF, mereka memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan terkontraksi pada tingkat minus 4,9%. Dan nanti pada bulan Oktober IMF akan mengeluarkan proyeksi yang terbarunya untuk tahun 2020. Bank Dunia juga melakukan koreksi dari pertumbuhan ekonomi global menjadi minus 5,2% untuk tahun 2020. Sedangkan OECD memberikan proyeksi dalam rentang antara minus 7,6% dan minus 6%. Dan ini lebih diakibatkan atau disebabkan oleh adanya ketidakpastian apakah akan terjadi second wave terhadap pandemi. Namun semuanya menunjukkan bahwa proyeksi ekonomi global mengalami koreksi yang sangat tajam. Untuk perekonomian Indonesia, kita melihat bahwa pada kuartal pertama pertumbuhan ekonomi nasional juga sudah mulai merasakan dampak dari COVID-19 ini. Ini disebabkan karena pada kuartal 1, salah satu ekonomi terbesar di dunia yaitu RRT mengalami kontraksi yang sangat tajam, yaitu minus 6,8%. Dan itu tentu juga mempengaruhi perekonomian Indonesia, di mana trading partner dan investasi sangat juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan regional termasuk ekonomi RRT yang memiliki pertumbuhan melambat secara drastis akibat COVID. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama adalah 2,97%. Dan ini menunjukkan bahwa pandemik COVID, terutama yang mulai diumumkan pada bulan Maret,
telah mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional kita. Kita baru saja mendengar dari BPS pagi ini bahwa untuk pertumbuhan triwulan kedua perekonomian mengalami kontraksi sebesar minus 5,32%. Ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu, di mana triwulan kedua kita mampu mencatatkan pertumbuhan 5,05%. Kegiatan ekonomi mengalami penurunan cukup tajam pada periode April dan Mei. Namun kita melihat pada bulan Juni sudah terjadi adanya pembaikan atau pembalikan dari tren, dan ini kita harapkan akan bisa dijaga pada kuartal yang ketiga. Namun memang penerapan PSBB yang memang berjalan secara cukup meluas pada bulan akhir Maret sudah mempengaruhi perekonomian kita pada bulan April dan Mei secara sangat dalam. Langkah-langkah yang dilakukan oleh otoritas fiskal moneter dan dalam hal ini dari sisi sektor keuangan oleh OJK dan LPS terus-menerus memperhatikan dinamika ekonomi tersebut dan potensi dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan kita. Kita terus melakukan di dalam forum KSSK, selain melihat dan menganalisa data yang ada, kita bersama-sama terus memformulasikan dan mendesain kebijakan untuk bisa meminimalkan dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap kegiatan ekonomi maupun terhadap sektor keuangan, dan akan terus bersama-sama memformulasikan kebijakan apabila diperlukan perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan yang terjadi di ekonomi maupun di sektor keuangan. Untuk itu, saya akan memberikan kesempatan pertama pada Bapak Gubernur Bank Indonesia untuk menyampaikan aspek-aspek dari sisi moneter maupun makroprudensial yang telah kita lihat selama triwulan kedua dan bagaimana kita akan mengelola ke depan. Pak Gubernur, silakan Bapak.